Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai spesifikasi pekerjaan dan jabatan pada PT Ezlink Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sofia Rahma. Saya Kanaya Kalista. Nama saya Rani Lailani. Saya Nitis Alia Fistika. Saya Hanifatun Nur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nitis. Spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan adalah suatu daftar dari tuntunan manusia dalam suatu jabatan, yakni pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain-lain. Sedangkan deskripsi kepekerjaan adalah suatu daftar tugas-tugas, tanggung jawab, kondisi kerja dari jabatan tersebut. Spesifikasi jabatan. Apa itu spesifikasi jabatan? Spesifikasi jabatan merupakan suatu hal yang penting dalam proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Spesifikasi jabatan yang jelas sangat membantu tugas HRD dalam menyeleksi kandidat yang tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan spesifikasi tersebut, HRD dapat mencocokkan kualifikasi dan keterampilan seseorang dengan posisi atau jabatan tertentu yang tersedia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hanifatun. Tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu menjelaskan spesifikasi pekerjaan dan jabatan mobile developer di PT Ezlink Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi struktur untuk memahami peran dan tanggung jawab dalam berbagai posisi di PT Ezlink Indonesia. Yang ketiga, membantu manajemen untuk pencapaian target untuk mencapai perencanaan tenaga kerja dan mengelola kinerja karyawan. Yang keempat, sebagai evaluasi dalam menilai kinerja karyawan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan. Apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi merupakan gambaran yang menunjukkan jenis organisasi, kedudukan pengurus dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan kerja, tanggung jawab, rentang wewenang, dan sistem administrasi pengelolaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sofia Rahma. Bentuk-bentuk struktur organisasi. Bentuk-bentuk struktur organisasi mencangkup beberapa aspek, yaitu bentuk lini dan staf, bentuk fungsional, dan bentuk organisasi. Yang pertama, A. Bentuk lini atau organisasi lini adalah bentuk organisasi yang memiliki garis wewenang secara vertikal antara atasan dan bawahan. Dalam organisasi lini, wewenang mengalir dari atas ke bawah sehingga setiap tingkat manajemen memiliki wewenang lebih besar daripada yang di bawahnya. Yang B. Bentuk organisasi lini dan staf adalah struktur organisasi yang terdiri dari dua kelompok orang, yaitu kelompok lini dan kelompok staf. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kanaya. Bentuk-bentuk struktur organisasi. C. Bentuk organisasi fungsional adalah ketika kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan-satuan bidang tertentu yang berada di bawahnya, sehingga tiap-tiap kepala dari satuan ini mempunyai kekuasaan untuk memerintah semua pejabat bawahan sepanjang masih mengenal bidang-bidangnya. Bentuk-bentuk struktur organisasi. D. Bentuk organisasi ini merupakan suatu tipe di mana kepimpinan dan para pelaksana dibentuk dalam kelompok-kelompok yang bersifat panitia. Dengan artian pada tingkat pimpinan, keseluruhan unsur pimpinan menjadi panitia dan para pelaksana dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang disebut dengan task force atau satuan tugas.
Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Siapa, Cok? Itu masih lu dua slide. Lama banget nge-scroll. Nge-scrollnya lama banget, Cok. Udah lu lanjut. Mana? Belum di-scroll. Udah. Udah naik itu tinggal baca. Udah Jil, itu hasil observasi. Di gua belum, Cok. Dah. Oke. Kemudian hasil observasi dan wawancara. Observasi dari wawancara ini kami lakukan dengan narasumber dengan bernama Mas Aldi yang bekerja sebagai mobile developer divisi IT di perusahaan PT Ezellink Indonesia. Sebagai mobile developer, narasumber memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan aplikasi mobile yang dikelolanya berfungsi dengan baik melalui proses pemeliharaan atau maintenance serta melakukan penambahan fitur-fitur terbaru pada mobile apps-nya. PT Ezellink Indonesia memiliki beberapa divisi utama yaitu IT, kemudian keuangan, dan juga pemasaran. Narasumber bekerja di divisi IT yang memiliki struktur organisasi jelas. Di puncak divisi IT terdapat seorang direktur yang bertanggung jawab atas operasional diikuti oleh manajer yang memimpin tim secara keseluruhan. Di bawah manajer ada ketua tim untuk tiap kelompok kecil yang dibagi berdasarkan spesialisasi dan keahlian masing-masing. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Hasil observasi dan wawancara, komunikasi dan koordinasi dilakukan tim maupun antar tim dilakukan secara informal melalui grup WhatsApp. Sedangkan untuk komunikasi yang lebih formal terkait hal kerja maupun pelaporan pekerjaan proyek dilaporkan melalui email untuk melaporkan kepada manajer ataupun direktur yang tingkatnya lebih tinggi. Narasumber menyampaikan bahwa tantangan terbesar di bidang IT adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Oleh karena itu, pekerja IT harus selalu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka sebagai memiliki kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Yang terakhir ada kesimpulan. Dalam makalah ini telah dibahas mengenai spesifikasi pekerjaan dan jabatan di PT Ezellink Indonesia. Spesifikasi pekerjaan dan jabatan yang jelas dan terstruktur sangat pesat untuk mendukung evakuasi operasional perusahaan. PT Ezellink Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di sektor teknologi finansial memerlukan pengelolaan sumber daya manusia yang efisien agar dapat bersaing dengan industri yang dinamis dan terus berkembang. Dengan spesifikasi yang dipercayai, sebagai karyawan memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran yang tanggung jawab mereka, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan yang diberikan. Selain itu, pembagian jabatan yang baik juga membantu dalam bahwa sebagai dari perusahaan memiliki personal keahlian yang dapat dalam keahlian yang sesuai, yang tidak hanya mengandung kinerja internal perusahaan tetapi juga berkontribusi kepada kepuasan pelanggan dan mitra bisnis. Selanjutnya di sini ada dokumentasi foto kita bersama Mas Ali yang bekerja di PT Ezellink Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen sumber daya manusia ingin memperkenalkan diri kami masing-masing.
Saya Hanaya Kalista, sebelah saya Nabisraya Kristika, saya Rani Lailani, saya Hanifat Umar, saya Sofia Rahma. Untuk video wawancara ada di next video. Welcome to the Base Space Network. Selamat siang Mas Aldi. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Sebelumnya izinkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nabisraya Kristika dan teman saya Hanaya Kalista. Semoga wawancara ini berjalan dengan lancar dan memberikan wawasan. Apakah Anda siap untuk kita mulai wawancara? Sebelum wawancara, boleh nggak sih kita berdua kenal dulu sama Mas Aldi? Nama saya Aldi. Saya umur 24 tahun. Sekarang bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Kira-kira Mas Aldi bekerja di bagian apa? Saya sekarang bekerja di bagian IT, khususnya di bagian mobile dan lebih khusus lagi di bagian iOS developer. Menurut Mas Aldi, pekerjaan itu apa yang membuat Mas Aldi itu tertarik dalam berkarir di bidang IT? Kalau itu sebenarnya dari kecil karena emang sudah Suka main komputer ya? ya main komputer lah apa dari warnet lah apa itu, dan teknologi lainnya kayak HP itu kayak suka lihat dari YouTube yang lebih ini, kalau di detail lagi Pelajarannya. ya. Terus kebetulan saya itu IPS, jurusan IPS. Nah saya itu dia mau masuk yang teknik informatika dari jurusan gitu. Ini sorry ya cerita dari awal dari kuliah. Boleh. Kalau dari kuliah, makanya saya harusnya kalau informatika itu kan IPA ya, maksudnya. Nah itu saya akhirnya masuknya lewat kuliah yang swasta dulu. Yang swasta, kemudian saya bisa tuh ambil teknik informatika. Dan dari situ saya ya gimana ya, harus dari lulusan situ kerjanya mungkin pasti di IT lah. Iya. Dari situ karena IT juga kebetulan kemungkinan banyak peluang kerjanya. Iya, lebih besar juga di Iya. Untuk sekarang teknologi kembangnya sangat pesat banget kan. Itu pasti banyak peminatnya. Dan dari situ saya jadi lebih minat lagi di IT. Gimana sih struktur organisasi divisi Mas Aldi? Apa dibagi menjadi tim tertentu atau bagaimana? Oh, gitu. Mungkin cerita dari perusahaan dulu ya. Misalnya apa? Saya nama perusahaan saya itu PT Izilin Indonesia. Dia bekerja atau berjalan di bidang fintech, teknologi. Jadi dia seperti bidangnya seperti kayak layanan pembayaran elektronik, kayak mungkin ada kita jadi penyedia kris juga, kris, kemudian kayak payment gateway, settlement, gaji itu, ya kira-kira seperti itu di sana. Untuk divisinya kita mungkin masih belum terlalu besar ya, jadinya hanya ada divisi HRD, kemudian IT, sama finance. Berarti cuma 3 divisi aja ya untuk di perusahaan Iya. kerja? Bisa itu hanya masih ada marketing, masih ada Marketing. Berarti 4 ya? Iya, Pak. Mas Aldi, kira-kira siapa sih yang bertanggung jawab dalam divisi Mas Aldi? Nah, untuk strukturnya penanggung jawab di bidang di divisi masing-masing ada ya. Iya. Kalau di divisi IT ada direktur yang paling tinggi, ada direkturnya IT. Kemudian di bawahnya ada manajer,
Nah, di bawah manajer IT nanti ada ketua, ada kepalanya masing-masing. Kalau kayak ibaratnya kayak yang dia udah lama kerja di situ lah ya. Ya, itu pasti udah lama. Dari awal dia sebagai founder gitu. Kayak dari awal dia udah masuk bagian dari ide. Nah, terus di bawah yang manajemen tadi ada kepala nih. Iya. Di kepala ada bagian lagi, ada bagian yang web atau backend juga, web backend, dan ada yang mobile. Nah, mobile kemudian jelas saya yang mobile kan. Nah, kalau di situ nanti di mobile ada kepala mobilenya atau ketua unitnya lah ya. Kepalanya lah ya. Oh, iya. Dan terus saya di bagian itu di bawah kepala yang mobile. Gimana sih cara koordinasi antara divisi Mas Aldi sama divisi yang lain ada divisi sama Mas Aldi? Karena mungkin karena masih belum terlalu besar ya, jadi nggak terlalu sulit untuk berkoordinasi sama Bisa diatur lah ya. divisi lain. Mungkin masih bisa melalui chat WhatsApp atau kalau untuk HRD biasa melalui email. Jadi Itu untuk divisi itu ada grup chatnya atau bagaimana? ya per divisi biasanya ada grup chatnya sendiri. Di bawahnya lagi mungkin masih ada lagi biasanya kayak yang mobile tadi itu ada biasanya. Jadi kalau dari ketua mobilenya nanti dia bertanggung jawab di mobile, ntar dia tanggung jawab ke atas lagi, dia laporan ke manajer, dan itu nanti atur semua yang di IT, nanti tanggung jawabnya ke Jadi bertahap-tahap ya. Iya. Dia udah mau mengacu ke perusahaan yang baru sekarang ya, kan kayak startup sekarang Iya, modelnya kayak gitu, dia lebih terstruktur terus lebih detail lah, job desk-nya tuh lebih detail. Kira-kira nih apa ya? Mas Aldi tuh dulu kerja di sana tuh udah berapa lama? Saya baru kerja di situ hampir 2 tahun, Januari 2025 2 tahun. Berarti belum lama lah ya. Belum lama. Kebetulan ini juga pekerjaan sama saya. Oh, Mas Aldi baru lulusan kalau baru tahun berapa? Lulus tahun 2022. Oh, berarti hitungannya masih basah lah ya, ini maksudnya masih fresh graduate ya? Fresh graduate juga Tidak enggak sih? enggak juga, Iya, cuma iya. udah lewat dari setahun juga Iya, iya kan. benar. Cuman ya masih baru lah. Tapi untuk Mas Aldi sendiri kerja di sana tuh gimana sih menurut Mas Aldi? Kan pasti di suatu perusahaan kan banyak orang nih ya, kriteria orang banyak banget. Nah, menurut Mas Aldi tuh ada nggak sih orang-orang yang kayak ngejengkelin Mas Aldi atau mentang-mentang dia di atas? Kayak gitu ada nggak sih? Ya toksik mungkin ya. Iya, toksik. Enggak sih, kalau kebetulan perusahaan ini nyaman banget menurut saya. Oh, Kayak dari orang-orangnya juga support Ngebantu lah ya. Dari setiap divisinya juga enak, komunikasinya enak, dan ketua saya maksudnya kepalanya, Juga nggak yang leadernya nggak itu yang lebih enak lah, dia bisa mengayomi gitu. Terus dari administrasinya juga nggak ribet, gampang. Kayak surat izin juga gampang. Gitu lah. Mas Aldi, kan Mas Aldi ini udah maksudnya untuk berkembang di bidang IT itu udah sekitar 2 tahun ya? Tahun 2020 nanti 2 tahun ya? Iya. Kira-kira Mas Aldi ada nggak sih rencana nih ya, pengen udahlah coba sekali-sekali di bidang yang lain gitu, ada nggak sih? Kalau di bidang yang lain mungkin enggak ya, karena sayang juga saya Ya udah udah banyak pengalamannya, udah jauh. Iya udah, Kayak kalau mau mundur lagi ya sayang banget ya. mungkin kalau pindah pun ya tapi ke bidang itu Bidang lagi. IT. Kira-kira job desk-nya itu seperti apa? Untuk job desk-nya yang utama pasti
pasti maintenance, karena saya masuk udah ada kan produknya, aplikasinya udah ada, jadi saya maintenance aplikasinya. Dan untuk penambahan fitur mobile apps, jadi di link itu ada aplikasi sendiri, produk dia sendiri, aplikasi sendiri. Jadi tidak cuma membuat produk untuk merchant atau untuk customer, tapi ada produk sendiri. Jadi kalau aku lebih ke maintenance mobile apps, dan ada penambahan fitur nanti. Kayaknya segitu aja. Sekian dari kami berdua dan Mas Aldi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira seperti itu wawancara dari kelompok kami, yaitu dengan narasumber bernama Mas Aldi. Sekian dari kami. Apabila ada